Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II Semarang, yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua Kompetensi Keahlian, baik TKRO, TAV, maupun TITL. Yang saya hormati pula Panitia Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, beserta karyawan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai protokol kesehatan di sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum saya mulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adi Kristianto. Saya mengajar di program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Saya mengajar mata pelajaran kejuruan. Di samping itu saya juga ditugasi untuk menjadi ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK yang ranah tugasnya mengenai penelusuran tamatan, menghubungkan antara alumni dengan para pencari kerja atau industri. Baik, langsung saja saya mulai pemaparan materi kali ini. Nah, ini saya bukakan file presentasi mengenai tanggap pandemi COVID-19 pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Pelita Nusantara II Semarang. Nah, kita saat ini sering sekali mendengar istilah COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, sebetulnya apa sih yang dinamakan COVID-19 ini? Kenapa begitu maraknya, kenapa begitu ditakuti oleh banyak orang di semua negara? Nah, Coronavirus Disease 2019 ini adalah sebuah penyakit baru, ya, yang disebabkan adanya virus corona. Nah, kok virus corona ini virus jenis baru. Jadi orang sakit diakibatkan karena terjangkit oleh virus ini. Nah, terus bagaimana kita mengetahui kalau kita itu terjangkit virus corona? Nah, sebetulnya memang ada gejala yang ditunjukkan oleh orang yang terpapar atau terkena virus ini. Yang pertama adalah gejala demam, kemudian batuk dan pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, maupun gangguan pernafasan, sesak nafas gitu. Nah, sebetulnya ciri-ciri ini memang seperti ciri-ciri penyakit biasa, penyakit masuk angin, katakanlah seperti itu. Memang gejalanya seperti ini. Ya. Kalau kita pengen lebih jauh untuk mengetahui apakah benar-benar kita tertular, itu harus menggunakan tes, ya, tahapan tes. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu ini untuk penularan. Ya. Jadi yang namanya virus corona kenapa ditakuti? Ini karena dampaknya besar. Yang pertama, karena virus ini lebih cepat menyebar. Jadi virus corona ini dari satu orang bisa menularkan ke orang yang lain dengan cara yang sangat cepat. Dan dampaknya
apabila orang sudah terkena virus corona, apabila imunnya ini kurang dan apabila sudah terjangkit penyakit di awal, ya, penyakit dalam seperti itu, penyakit yang kronis, itu biasanya mohon maaf bisa jadi bisa sampai meninggal. Nah, penularannya ini melalui droplet. Droplet itu cairan yang berasal dari mulut yang nantinya akan keluar biasanya pada saat bersin maupun batuk. Nah, kemudian penularan bisa lewat berjabat tangan antara orang dengan orang berjabat tangan. Nah, tangan kita menyentuh permukaan benda yang benda itu tertempel oleh virus ini. Nah, ketika kita sudah menjalin kontak dengan tangan, nanti virus ini berarti nanti akan berpindah ke tangan kita. Nah, padahal kita seringkali melakukan aktivitas menyentuh wajah itu menggunakan tangan. Maka dari itu, orang secara tidak sadar ya akan cepat tertular. Tidak sadar kalau kita itu menyentuh barang yang sebetulnya sudah tertempel oleh virus ini. Makanya cepat sekali orang itu tertular. Nah, itu tadi proses penularannya. Kemudian, nah ini ada istilah yang baru, ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Kelompok yang perlu dipantau. Ini ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini menunjukkan kondisi fisik seseorang yang kelihatan sehat, tapi belum tentu dia tidak terpapar oleh virus ini. Karena apa? Karena memang sistem imunnya ini bagus. Ya, sistem imunnya bagus, padahal dia terkena virus corona. Jadi dia bertindak sebagai carrier, pembawa. Ini pun juga perlu dipantau. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan, ini saya full screen dulu. Nah, orang dalam pemantauan itu adalah orang yang mengalami gejala seperti tadi yang sudah disampaikan, yaitu mengalami demam tinggi, ya sampai 38 atau lebih, dan sesak pernafasan. Nah, ini sampai 14 hari terakhir itu timbul gejala ini. Jadi gejala ini ditunjukkan dengan durasi yang cukup lama. Nah, orang dalam pemantauan ini orang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan ya, selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi orang yang terjangkit positif COVID-19 ini. Jadi yang dinamakan ODP itu lebih gampangnya apabila kita menunjukkan ciri-ciri yang tadi, demam, gangguan pernafasan, kemudian kita bisa jadi pernah melakukan kontak fisik dengan orang yang sudah diketahui positif terpapar virus corona. Selanjutnya adalah PDP. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan. Berarti ini statusnya sudah pasien, ya. Orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, demam tinggi sampai 38 derajat atau lebih, ya. Disertai gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, ya. Dan pada hari 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang dilaporkan juga banyak terjangkit orang-orang terjangkit virus corona ini. Kemudian
di bagian konfirmasi, ya, di poin keempat ini, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Ya, jadi pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan untuk orang-orang dengan gejala virus corona ini. Ya. Tes yang ditujukan untuk mengetahui orang ini terpapar virus corona atau tidak. Kemudian yang kelima, komorbiditas, penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa adanya penyakit lain. Contoh penyakit dalam yang tadi saya sampaikan, penyakit kronis seperti ada diabetes, ya, hipertensi, atau mungkin kanker. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah, ya, agar si virus corona ini tidak cepat menyebar? Ya, kita cegah penyebarannya. Ya. Karena kalau kita tidak cegah, ya, itu nanti lama-kelamaan banyak sekali orang-orang yang terpapar atau terjangkit virus corona ini. Nah, untuk meniadakan atau menghilangkannya, ya, salah satu yang harus dilakukan dulu adalah mencegah dulu biar tidak menyebar. Jadi kalau sudah ada orang yang terjangkit virus corona, sudah positif, ya, orang sakit, nah jangan sampai orang yang sakit ini nanti menulari orang di sekitarnya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dengan cara menjaga jarak dan pembatasan interaksi fisik, ya, atau lebih sering kita sebut dengan istilah social distancing dan physical distancing. Nah, poin-poinnya ini, jika terpaksa harus ke tempat umum, gunakanlah masker. Kemudian ketika kita berada di sebuah tempat, ya, yang ternyata di sana juga ada orang lain, kita perlu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang tersebut. Ya. Hindari berpergian di tempat-tempat wisata, hindari kerumunan atau keramaian, tidak menerima tamu atau kita berkunjung ke tempat orang, ya, apalagi sampai pergi ke luar kota. Ya. Bekerja, melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Ya. Tidak bersalaman, ini tidak melakukan kontak fisik, ya. Kemudian tunda mudik, ya, ini tidak ke luar kota. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua. Nah, ini mudik tadi. Kalau kita sayang orang tua, meskipun kita merasa sehat, lebih baik kita tunda dulu untuk tidak mudik. Nah, karena ini berkaitan dengan protokol kesehatan sekolah, ya, ini apabila nanti proses belajar mengajar di tahun pelajaran baru ini menggunakan sistem tatap muka yang tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi protokol kesehatan. Nah, ini kemungkinan di antara Anda semua yang nanti akan datang ke sekolah, yang menuju ke sekolah, dan menggunakan transportasi publik. Ya. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, ya, dengan air dan sabun tentunya, ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak mudah di sembarang tempat, hindari menyentuh area wajah. Jadi sebisa mungkin kita menyentuh area wajah, karena kadang-kadang kita tidak sadar tangan kita menyentuh benda di sekitar kita yang sebenarnya benda itu belum tentu bersih. Nah, kemudian penjagaan COVID-19 di institusi pendidikan atau kita sebut dengan sekolah ini. Menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah. Jadi tidak diperkenankan warga sekolah, entah itu siswa, guru maupun tenaga kependidikan yang lain, untuk berada di sekolah. Ya, sebaiknya tetap berada di rumah. Ya, jangan datang ke sekolah. Kemudian sekolah wajib berkoordinasi dengan
dinas kesehatan setempat. Ya. Jadi sekolah kita Pelita Nusantara 2 itu kebetulan berdekatan ya lokasinya dengan puskesmas, dan kita juga sering berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dinas kesehatan setempat, yaitu puskesmas. Nah, kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa diterapkan menggunakan metode online atau daring, ya, tanpa harus bertatap muka. Ya. Jadi meskipun kita berada di masa yang sulit di pandemi COVID-19 ini, ya, tidak menutup kemungkinan kita tetap belajar. Jadi selama kita ada kemauan, ya, ilmu tetap bisa kita dapatkan. Guru-guru bisa memberikan tugas ya secara beragam agar tidak bosan di rumah, ya, karena pemberian tugas secara daring. Di sekolah itu juga menyediakan sarana cuci tangan. Ya, banyak sekali sekarang yang disiapkan oleh sekolah kita. Salah satunya adalah menyediakan keran-keran air ya di beberapa tempat, dan di setiap keran air itu, di dekat keran air itu tersedia sabun cuci tangan, ya. Dan sekolah kita juga menyediakan hand sanitizer. Nah, itu tadi pemaparan materi. Saya akan coba menambahkan sedikit video untuk melengkapi materi yang tadi saya sampaikan. Video yang pertama adalah tentang cara penularan. Jadi ini untuk menguatkan materi yang tadi. Sebentar, dimohon ditunggu. Nah, ini videonya. Kemudian video yang kedua akan saya tampilkan. Ini tentang hal-hal pencegahan penyebaran virus corona. Oke, video yang terakhir yang akan saya tampilkan adalah proses cuci tangan
videonya saya ulang lagi. Oke. Nah, itu tadi video-video pelengkap untuk menguatkan materi yang tadi saya sampaikan. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID di lingkungan sekolah. Apabila ada kekurangan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sangat berharap sekali kegiatan MPLS ini bisa diikuti dengan baik meskipun hanya dengan metode daring seperti ini. Dan nantinya apabila dengan sangat terpaksa kegiatan belajar mengajar, Anda semua harus belajar di rumah melalui online, juga saya sangat berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik dengan bimbingan dari guru pengampu masing-masing. Sebelum saya tutup, terima kasih banyak atas perhatiannya sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.